Saya langsung teriak di mobil. Ada anak-anak saya bilang gini, oke, sudah cukup. Ini terakhir kali. Hari ini adalah hari terakhir. Gue akan balikin lu ke rumah orang tua lu. Saya kebut bawa mobil. Pas begitu sampai depan komplek rumah orang tuanya, dia langsung bilang, bawa gue ke rumah sakit jiwa. Tapi itu suasana rumah yang sedemikian, bagaimana ke anak-anak? Masih kecil sih anak-anak ya. Apa mereka menyadari atau sebetulnya enggak? Nah, ini orang tua tuh perlu pelajari ya dari mungkin barangkali dengan sharingnya Bu Laura dan Pak Marco. Jadi tahu gitu, anak-anak itu perlu suasana keluarga yang seperti apa? Apakah kalau sering kali terjadi, boleh dikatakan sering nggak sih ributnya? Seminggu berapa kali sih? Enggak seperti itu. Enggak ya. Kalau ribut berdua itu tidak. Tapi sebenarnya kesalahannya itu di saya akan melakukan abusive saat dia nggak ada. Oh. Abusive itu bukan berarti saya pukul, saya ngomong kasar ke anak, enggak. Tapi kalau saya lagi nggak bisa kontrol emosi, saya pukul pintu, mereka dengar, mereka tahu. Jadi dulu pintu apartemen saya tuh ada beberapa yang sampai bolong gitu, ya itu karena saya pukul dan dia tahu. Anak-anak tuh tahu gitu loh. Pak Marco juga tahu akhirnya dong? Iya, saya dan anak saya yang pertama dan kedua yang lebih paham akan hal itu. Gitu. Jadi anak-anak yang pertama itu jadi takut sama suara kenceng. Tuh. Jadi dia akan sensitif sekali dengan suara keras. Karena itu micu traumanya dia, ada lemparan bangku bakso yang brak gitu. Tidak dilempar ke dia kan? Tidak. Saya tidak pernah. Tidak melakukan kekerasan ke anak kita. Tidak pernah memukul, nyubit atau sampai kata-kata pun ke anak tidak. Tapi saya ngelampiasin emosinya itu ke barang-barang di ini. Tapi mereka lihat kan gitu bahwa mamanya nggak bisa kontrol emosi. Jadi efek ke anak lebih kepada sikapnya Bu Laura ya, bukan karena berdua suka berantem, suka apa enggak. Gitu. Jadi yang pertama jadi akhirnya takut dengan suara berisik, suara keras itu, termasuk kalau misalnya ada petir pun itu dia kayak jantungnya jadi deg-degan gitu. Yang kedua ini kena agak kena sama middle child syndrome juga gitu. Jadi dia anak tengah kan gitu. Waktu itu zaman pandemi, dia sekolah online. Kita harus bikin video, dia mendribble bola basket. Berkali-kali latihan nggak bisa. Keluarlah kata-kata di saya dengan intonasi tinggi dan ngebentak. Dedek, begitu aja nggak bisa. Saya banting pintu, keluar dari kamarnya dia. Kurang lebih sekitar 20 menit saya balik lagi. Itu ada bekas merah di pergelangan tangannya. Ternyata dia self-harm. Pakai apa tuh Bu? Pakai pisau mainan dari plastik. Dan itu rasanya kayak saya tuh ditempeleng berkali-kali apa yang udah saya lakukan. Sampai saya nggak bisa kontrol emosi, anak saya kena. Saya mau ngomong ke suami, itu takut-takut. Takut disalahin juga. Takut disalahin, takut ngerasanya. Tidak jadi ibu yang baik. Memberi contoh yang. Jadi itu mungkin ya Bu Laura ya. Dan posisinya saat itu suami itu masih belum aware tentang yang namanya kesehatan mental. Jadi lebih merasa karakter istriku jadi aneh nih, punya anak 3 jadi keras begitu. Dulu nggak sampai begitu kan pacaran kan Pak? Cuma taunya gitu ya. Itu saat-saat itu di kepala saya sudah mulai ada perperangan waktu anak saya yang kedua melakukan hal itu. Ini nggak benar, ini pasti ada yang nggak beres. Ini nggak benar, ini pasti ada yang nggak beres. Ini nggak benar, ini pasti ada yang nggak beres. Karena saya sudah tahu beberapa kali sebelum itu istri saya mau melakukan percobaan suicide, gitu kan. Oh, itu terjadi dan Pak Marco tahu? Tahu. Pada waktu masa pernikahan itu sempat mau melakukan itu pas suicide. sebelum si anak saya yang kedua melakukan
Jadi kita sempat ada sampai berantem yang intensnya sangat tinggi gitu ya. Terus saya kayak nagging tapi yang udah lumayan parah. Pak Marco bilang gini, gak usah caper. Tuh. Sebutkan Pak. Coba gimana Pak Marco? Ya, kalau mau mati aja. Mau pakai cara apa, saya bantuin. Waduh. Karena emang udah, buat saya itu salah satu titik yang saya pikir, udahlah. Maunya kayak gimana, udah jalanin. Dan dalam situasinya dia nih, dalam posisinya dia, itu bukan satu ancaman yang bisa terrealisasikan. Jadi dia nggak mikir sampai situ. Betul. Makanya keluar kalimat itu. Oh, Pak Marco pikir asal ngomong, betul, pasti dia nggak akan. Nggak berani lah. Nggak berani, iyalah, gitu kan. Ternyata Bu Laura melakukan atau baru mau melakukan? Sebelum dia nyebutin itu, saya sudah melakukan berkali-kali sebelumnya. Tanpa suami tahu, saya selalu melakukan, merancangkan dan merencanakan juga merealisasikan kalau anak-anak sekolah, kalau dia pergi kerja. Beliau ini suka bikin a perfect crime kalau disebut tuh, kalau dia cerita kejahatan. Saya kepikiran sampai segitunya ya, saya bilang bener lu nggak kelihatan. Jadi kalau di podcast kita sebelumnya saya suka bikin gini, akan kurancangkan sampai orang menganggap ini tampaknya wajar. Seperti itu. Oh, percobaan tersebut kalau dilakukan orang tidak menganggap itu bunuh diri. Betul. Oh, karena mungkin demi tetap jaga nama baik, demi jaga muka, jaga suami, anak-anak gitu. Betul. Waduh. Kalau sekarang ini ya, saya ada ketemu orang dengan pemikiran kayaknya pengen mengakhiri hidup. Saya dalam posisi yang pernah seperti itu akan selalu aware. Orang yang berdiri di jembatan atau orang yang berdiri di gedung, sesungguhnya itu bukan cari perhatian yang seperti apa, tapi itu langkah mereka terakhir untuk dapetin pertolongan. Perhatian dan pertolongan. Tapi orang yang melakukan dalam kesendirian dan diem, itu jauh lebih berbahaya. Gitu. Saya bagiin sedikit tingkat mengakhiri hidup antara laki-laki dan perempuan, itu jauh lebih tinggi laki-laki. Karena laki-laki jarang sekali bercerita tapi langsung eksekusi. Kalau perempuan, dia masih ada kemungkinan untuk ditolong. Karena dia biasanya cerita dulu, cari ini dulu gitu loh. Itu masih kemungkinan ditolong. Tapi laki-laki, mereka diem, tiba-tiba besok udah ditemukan dalam kantong jenazah. Nah ini puji Tuhan Bu Laura belum sampai mengeksekusi benar-benar. Sudah sampai mengeksekusi, tapi memang Tuhan bilang, ya ceritanya belum selesai. Jadi gue belum boleh panggil lu pulang. Jadi gitu. enggak sampai meninggal. Nah, tadi Pak Marco waktu ngomong gitu, dia bilang ya kalau mau mati. Malah mau dibantuin kan, gitu loh. Buat saya disitulah Tuhan bekerja. Maksudnya gimana? Langsung timbul kesadaran bahwa suami gue gak bisa lagi tahu apa yang terjadi sama saya. Jadi saya kan biasanya maksudnya cari-cari perhatian ke dia tuh, nagging ke dia itu maksudnya supaya dalam tanda kutip help me dong, ini kepenuhan loh, saya ini kepenuhan loh, tolong dong respon saya dengan baik gitu loh. Tapi itu kayak konfirmasi, gue nggak bisa tolong. Bahkan suami pun kayak bisa tolong. Ya kalau mau ya langsung didorong aja gitu, selesai. Tapi kayak di situ Roh Kudus tuh tiba-tiba langsung ngomong, ya cuman Tuhan sama lu berarti. Nah, tinggal tali yang sebenang itu, tinggal kata Tuhan mau ke gua atau enggak gitu. Mau ke Tuhan atau enggak gitu. Jadi kayak ya tiba-tiba aja sadar gitu. Oke. Dia nggak bisa diharapkan gitu. Jadi nggak bisa lagi bergantung. Coba dulu pakai diri sendiri. Nah, disitulah yang Bu Laura ikut LK3 atau gimana? Belum ngomong sama psikolog teman juga belum. Tapi bertahan dulu aja gitu. Ya, bertahan aja dengan saya dan Tuhan. Tektokan terus. Untungnya gitu. Tuhan tuh baik ya, Pak. Betul. Masih selalu memberi kesadaran ya. Betul. Saat itu saya belajar bagaimana caranya sebagai caregiver. Caregiver. Saat itu saya nggak tahu kan. Tapi saat itu saya nggak tahu disebut dengan caregiver atau apa. Cuman hati saya cuma bilang gini, temenin. Tuhan juga tuh yang temenin. Saya biasa kalau berantem saya cuma pikir gini, kalau lagi sama-sama tinggi saya lebih baik saya keluar. Maksudnya biar nggak terlalu. Pergi dari rumah lah. Betul. Tapi tetap pulang hari gitu kan. Atau malamnya saya pulang gitu. Kali ini ada yang ngomong temenin.
Ya udah temenin, dia nggak enak, muka saya juga nggak enak gitu kan. Paling nggak ada di tempat lah ya. Iya, ada di tempat, temenin. Akhirnya saya tahu. Saat itu kita belum belajar mengenai bahasa kasih atau apapun, itu kita belum ada ngerti begitu. Saya coba bilang, kalau saya cuma pegang pundaknya, saya juga nggak ngomong, saya juga masih kesel kan. Iya. Masih emosi, saya juga masih kesel. Iya. Pegang pundak, udah diam, saya juga ngomong, saya nggak banyak ngomong, saya cuma pegang, tapi ya beliau akan tenang. Ternyata yang dibutuhkan pegang itunya mungkin, tuh. Mungkin. Turun dianya. Dan sebenarnya gini, triggernya saya tuh kalau lagi udah, maksudnya sebenarnya baru setengah nih ya, belum meledak gitu ya. Tadi saya bilang respon yang baik belum tentu benar. Maksud dia baik, ya kan? Dia tanya, lu kenapa Mi? Lu kenapa Mi? Tapi tuh mukanya nggak enak gitu loh. Lu kenapa Mi? Dalam artian kayak, lu kenapa sih kayak begitu gitu loh. Lu kenapa lagi sih? Kemarin baru begitu, sekarang gitu lagi gitu. Jadi udah itu. Tapi waktu itu juga belum belajar di LK3, belum ini segala macam, cuma baca-baca di internet gitu ya. Akhirnya saya ngomong, gue tuh kalau lagi marah sebenarnya cuman pengen lu duduk diem, gak usah tanya kenapa. Akhirnya dia bisa praktekin. Saat itu belum tahu waktu meledak she want to suicide, udah mau mati aja. Saat itu belum tahu, tapi kan paling jeda setengah 20 menit 30 menit habis itu hati saya bilang tungguin, duduk gitu sampai tempat tidur, anak-anak di depan. Dia tuh sampai pegang-pegang pundaknya. Cuma saya juga masih kesel kan. Belum ngerti. Tapi abis ya next day-nya dia baru ngomong. Ya gue cuma perlu temenin aja. Oh ya sudah, gue tahu. Itu saya tahu berarti. Taunya dari Roh Kudus ya. Ya. Baru dia konfirmasi kan. Next day-nya baru konfirmasi. Iya. Ternyata memang kedekatan kita pada Tuhan itu pasti Tuhan itu juga ada yang bantu. Kasih alarm lah ya. Ya, Tuhan bantu lah ya. Betul. Mungkin kalau ditinggal lain loh Bu. Lain pasti. Lain ujungnya ya. Malam yang sangat krusial waktu itu berarti. Betul sekali. Wow. Itu termasuk yang paling peak ya? Ada dua sih ya. Itu sama tahun 2022. Pas mau ke gereja itu ya. Setelah itu lagi masih terjadi yang seperti apa? Kita mau ke gereja bareng. Mau ke gereja satu keluarga. Dia udah dari Jumat atau hari Kamis sudah tidak enak. Jadi moodnya udah swing. Udah tidak enak. Mood swing itu nggak tiap hari ya? Tidak. Tapi biasanya akan diperparah kalau mau datang bulan. Ya PMS. Tapi kan biasanya emang hormon naik turun kan. Kita bisa ya nggak jelas lah. Kadang suka emosional, kadang suka gloomy galau gitu kan. Makan banyak, nah itu memperburuk. Terus gimana? Kita mau jalan ke gereja, ya paling tinggal 1 kilo atau 2 kilo lagi sampai di gereja. Ini mukanya kayak durian petot gitu maksudnya. Dilihat di samping saya langsung teriak di mobil. Ada anak-anak saya bilang gini, oke sudah cukup, ini terakhir kali, hari ini adalah hari terakhir. Gue akan balikin lu ke rumah orang tua lu. Saya akan balikin istri saya ke rumah, karena saya udah capek. Jadi after yang itu ditepok-tepok, ternyata sampai dengan yang terakhir ini juga terus aja betul. Naik turun, meledaknya pas saat itu. Dan emosinya itu tetap aja meledak-ledak ya. Dan mungkin yang bikin Marco ini lebih kesel tuh maksudnya gini, lo tahun 2002 lo itu saya udah belajar di LK3, apa hasilnya? Gitu. Kenapa lu masih nagging gak jelas gitu masih? Oh itu sudah belajar. Sudah belajar. Jadi kan kejadiannya saya masuk LK3 2021 itu berantemnya di tahun 2002 awal. Jadi udah 1 semester berjalan nih. Jadi setelah 1 semester belajar di LK3 dia nuntut progres. Saya harus sudah jauh lebih baik. Tapi ternyata masih up and down-nya parah. Karena memang belum terbantu secara medis. Betul. Gitu ya Pak Marco. Nah, itu dan itu masih belum ngerti tuh Pak Marco bahwa harus bantuan medis. Belum tahu. Di kepala saya udah that's it. Dah. Mak gue salah. Ini hati ini gua cewek salah ini milih istri dah. Iya, ini cewek ini nggak benar tahu. Oke. Saya mau pulangin ke orang tuanya. Pas saya putar balik, saya kebut bawa mobil. Pas begitu sampai depan komplek rumah orang tuanya, dia langsung bilang, bawa gue ke rumah sakit jiwa. Saya berhenti dulu sebentar, saya mikir, saya di kepala saya cuma mikirin, kenapa lu nggak suruh orang tua lu bawa lu ke rumah sakit jiwa, kenapa masih suruh gue, gitu kan. Cuman ya balik lagi tadi emang selalu ada Roh Kudus lah ya, ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam, ya lu bawalah ke rumah sakit jiwa deh.
putar balik lagi karena rumah sakit jiwa itu dekat rumah saya, dekat apartemen. Pulang, tapi ada pun tidak jadi. Tidak jadi hari Minggu karena kan dokternya nggak ada. Oh iya. Ya tidak jadi. Terus pulang akhirnya. Pulang. Ya, tapi saat itu pas di jalan pulang itu saya cuma diingetin satu ayat 1 Korintus 13. Saya tulis di Instagram saya mengenai kasih. Tapi sambil pas baca itu udah di apartemen, sambil baca itu sambil kesel. Kasih itu ini. Ya apa sih? Iya. Jadi permintaan saya untuk diantar ke rumah sakit jiwa itu sebenarnya gini. Pada prinsipnya saya, kalau saya dipulangkan ke rumah orang tua, itu pasti akan berakhir. Tuh, karena orang tua pasti akan belain saya dan saya nggak mungkin balik lagi sama dia. Gitu. Jadi saya masih mau nyelamatin rumah tangga dari ya udah ini urusannya kita beresin berdua. Andai kata pun dia nggak mau antar saya ke rumah sakit, saya mau declare hari itu bahwa tanpa lu setuju pun gitu, tanpa suami setuju pun, saya akan melakukan perawatan. Gitu. Nah itu yang Tuhan paksa. Mau nggak mau, saya nemenin dia masuk ke ruang konseling, masuk ke ruang konsul dokter, konsul psikiater ya. Psikiater. Ini apa sih? Pas masuk ke mukanya nggak enak banget. Masuk ke ruang apa yang di intensi sebelum masuk klinik nurse stationnya dulu. Nurse stationnya. Ibu mau bunuh diri, ini apa lagi, ditanya apa lagi sih? Ya kan karena ada assessment awal kan, jadi susternya akan nanya. Gitu, susternya terus. Penyebabnya apa sampai bisa harus mau ke SPKJ gitu. Nah terus ibu suster itu tanya, ibu nggak ingat anak-anak sekarang? Dia mukanya langsung, waduh kata gue nggak enak lagi. Yang kayak saya bilang, ngapain gue pentingin anak-anak, gue sendiri aja nggak beres gitu. Ngomongnya gitu mas suster. Oh, pasti dia udah langsung tahu. Jadi kan kita berantem hari Minggu, hari Seninnya kan ke dokter. Itu posisi saya udah dalam kondisi 6, udah mati rasa. Nggak ada rasa. Udah emosional, udah hilang segala macam. Jadi waktu dia jawab, dia tanya, saya jawabnya cuma dengan nada datar, kayak nggak ada apa-apa. Dia mau mati aja, mau mati kan. Nah ya abis itu. Dan dia makin kesel tuh dalam hatian, ini orang kenapa sih gitu. Saya pikir gini. Di kepala sih mungkin ini terima asuransi swasta nggak ini maksudnya kan sih yang dipikirin itunya ya. Kalau semalam bisa berapa duit gitu kan. Oke. Akhirnya singkat kata ketemu sama dokternya. Betul. Begitu ikut masuk bagaimana Pak? Langsung ngerti itu. Belum. Dijelasin belum sama dokternya? Dijelasin cuma saya kan di kepala saya gini. Harusnya nggak begitu. Kalau lu begini, harusnya hal ini nggak terjadi. Gitu. Cuman ya lama-lama. Pertama dokter bilang nggak perlu dirawat sih ya, nggak perlu dirawat, dikasih obat segala macam. Terus nanti temenin lagi ya. Jadi saya pas pertemuan kedua, pertemuan ketiga sama ibu dokternya, saya baru mulai ngerti. Oh, dan saya ngerasa begitu ibu Laura ini makan obat, tensionnya turun. Normal, good. Oh, terus nggak negatif thinking. Nggak negatif, normal aja. Ya lu sakit gitu. Baru saya ngerti, oh ternyata ini sakit normally sama kayak lu. Kita orang kena sakit pilek, minum obat warung, dibuat tidur. Nah ini juga sama. Zat apa yang di kepala yang kekurangan? Serotonin. Nah ya itu. Yang mengontrol emosi ya. Betul. Baru saya mengerti dan paham. Karena saya ada di sampingnya terus kan. So every day. Akhirnya dari yang dulu awal pertama kali saya ke psikiater sendiri sembunyi-sembunyi gitu loh. Sekarang dia lihat saya tiap hari minum obat. Dia tahu saya akan ngomong, bentar ya, ngantuk banget. Ya, jadi mengerti dulu. Betul, jadi lebih paham. Nah itu dia bilang makanya pernikahannya komunikasi itu paling penting banget. Paling penting. Jadi begitu kita lihat situasinya, kondisinya, oh ya lebih baik, jauh lebih baik. Dan saya saksi hidupnya dari sekian obatnya makin lama makin turun. Jadi pertama kali dikasih beberapa macam. Ada yang hanya 2 minggu langsung di stop gitu kan. Jadi terus setelahnya tinggal 1 lagi. Habis itu dosisnya turun terus. Nah suami saya tahu. Nah itu yang selama berapa akhirnya treatmentnya selama berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Setahun lebih. Dengan dokter yang sama. Betul, dengan dokter yang Tapi sama. Pertemuan ketiga aja udah kelihatan. Betul, saya ngerasa oh lu berubah. Lu berubah nih. Berarti benar. Lebih kalem, lebih ini. Gitu. Berarti benar ada yang harus dibantu dengan secara medis gitu kan. Betul. Suatu malam jam 10 lewat, saya udah posisi tidur ya gitu.
itu dia bangun, dia duduk sambil gemeteran. Itu udah keringetan. Karena sakit banget. Sakit banget, udah minum segala macam ya, obat anti nyeri. Dari paracetamol sampai asam fenamate dia udah minum. Dan tidak berkurang. Saya bilang oke, mending saya bawa ke IGD. Jadi saya bawa dia ke IGD. Di mobil, itu tuh dia saking udah ininya kan. Dan dia tuh kayak ngerasa kayaknya nggak gitu deh. Karena sebenarnya dia lagi emang konsen sama sakitnya dia. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.